Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hajar Channel. Saat ini saya ingin menjelaskan pembahasan tentang sebuah teks, sebuah soal-soal untuk kelas 7 dalam rangka untuk memberi pemahaman apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, saya mulai lagi bahasa Inggrisnya. Anak-anak sekalian, learners dan semuanya, semoga apa yang saya berikan ini memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Baiklah, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tentang adjektif. Di sini ada beberapa macam banyak adjektif, want to go, hate, dan ini soalnya adalah soal jumble dialog. Oke, kita bahas anak-anakku sekalian atau para learners semuanya. Di sini ada sebuah dialog yaitu antara Siti dan Lina. Baik, kita coba untuk mulai. This is a city and the flowers are colorful. I blah 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 thank parks. I do too. This is a park. Look, there are butterflies. There are blah blah blah. There are garbage cans too. We can keep this park blah blah blah. I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful. And it's blah 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 number 5. Now number 1. What is the most suitable answer from the number 1? Jadi apa yang paling cocok jawaban untuk nomor 1? This park is shady and the flowers are colorful. Taman ini indah dan bunganya warna-warni. I bla 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 this park. Saya titik taman ini. Nomor 1 kita lihat jawabannya wants to go. Wants to go kalau kita artikan adalah ingin pergi. Oke. Lalu hate itu adalah tidak suka. Lalu like itu suka. Lalu feel itu merasa. Jadi untuk jawaban yang paling bagus yaitu adalah wants to go. Kita coba masukkan this is ini taman sangat indah dan bunganya warna-warni. Saya ingin pergi ke taman ini. Okay. I do too. Saya juga. This is ini adalah nomor 2. Nomor 2 ini kita lihat. What is the most suitable answer for the question number 2? Apa jawaban yang paling cocok untuk pertanyaan nomor 2? Ugly itu adalah jelek. Lalu dirty itu kotor. Lalu city itu kota. Dan wonderful itu indah atau luar biasa dalam artian positif, jadi bagus, sangat bagus. Berarti nomor 2 ini adalah I do too, saya juga. This is jawaban yang paling benar adalah wonderful park. Ini adalah taman yang luar biasa. Nomor 3. Look, lihat, there are butterflies. Ada butterflies. Ada kupu-kupu. Dia kalau kupu-kupu berarti sedang apa yang ada di taman? Flying. Itu adalah sedang terbang. Lalu boring. Boring itu membosankan. Lalu pretty itu adalah indah atau cantik, kupu-kupunya maksudnya. Dirty
itu adalah kotor. Berarti yang paling bagus jawabannya adalah look, there are butterflies. Lihat, ada banyak kupu-kupu. Mereka apa yang paling bagus? Mereka sedang terbang. Jadi di bunga sedang terbang, atau mereka karena colorful bisa juga mereka indah atau cantik, tapi yang paling pas adalah mereka sedang terbang. Oke, nomor 4. There are garbage can too. Ada sampah, garbage itu sampah. Ada sampah kaleng atau ada bekas-bekas kaleng yang terbuang ke sana kemari. We can keep this park. Kita menjaga taman ini. Apa? Karena banyak kaleng, maka kita lihat nomor 4. What is the most suitable answer for question number 4? Apa jawaban yang paling benar untuk nomor 4? Di sini adalah dirty tadi adalah kotor, lalu clean itu adalah bersih, lalu ugly itu adalah jelek, wonderful itu adalah luar biasa. Maka kita harus menjaga taman ini, keep clean, tetap bersih. Oke, itu nomor 4 sampai nomor 4. Sekarang nomor 5. I like studying here. Saya suka belajar di sini. The weather is nice. Cuacanya indah. The park is beautiful. Taman ini adalah indah. And it is a bla 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 day. Dan ini adalah hari yang hari yang apa? Nomor 5, pertanyaannya masih sama. What is the most suitable answer for question number 5? Apa jawaban yang paling bagus untuk nomor 5? Terrible. Terrible itu adalah menyulitkan atau mengganggu, dan horrible itu menyeramkan, dan beautiful itu cantik indah, berarti itu cantik indah. Maka yang nomor 5 itu adalah it is a beautiful day, hari yang indah karena suasana. Sekarang yang nomor 6. What do you usually do after school? Ini adalah sebuah dialog mengenai sebuah situasi keadaan, bagaimana kalian menyikapi dari sebuah pernyataan yang berbentuk dialog. What do you usually do after school? Apa yang kamu usually biasanya lakukan after setelah sekolah? Saya biasanya, apa biasanya? Oke, kita coba lihat dulu apa maksudnya. Have fun itu adalah makan siang. Lalu take a holiday itu adalah liburan atau kita biasa piknik. Lalu wake up at 6. Wake up itu adalah bangun, tidur jam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam 6. Lalu have breakfast yaitu makan pagi. Nah, karena ini adalah pertanyaannya what do you usually do after school, apa yang kamu kerjakan setelah sekolah, maka biasanya kamu tidak mungkin terus take a holiday atau bangun jam 6 atau sarapan. Yang paling cocok adalah have lunch, makan siang. Number 7. My sister like watching action film very much. Saudara perempuan saya atau adik saya atau kakak saya suka watching, melihat film action. Very much, sangat suka. Very much like, sangat suka menonton. Really? Sungguh? Ya.
see them very weekend. See bla 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 them very weekend. Them di sini maksudnya adalah action film. Jadi dia action film every weekend. Tiap akhir pekan. Maka karena ini kita belajar simple present tense, maka kita jawab menggunakan watches. Karena watches itu adalah simple present tense, yaitu verb 1. Kalau watch itu juga verb 1. Lalu watch it itu adalah verb 2. Lalu watching itu adalah verb ing. Ya. Bedanya apa di sini? Kalau watch sama watches, watch sama watch, watch sama watch itu adalah yang nomor A. Ini kalau itu subjek pronounnya adalah I, you, they, we, they. Ini menggunakan watch tanpa S. Tapi kalau watches itu kalau SP atau subjek pronounnya adalah he, she, dan it. Itu bedanya. Tapi kalau watch itu adalah kata kerja tambah ed. Ini ada di simple past tense. Simple past tense yaitu kalimat yang dipakai untuk kegiatan yang sudah kita kerjakan, sudah terjadi. Kalau watching itu adalah kata kerja yang ditambah ing, itu menandakan bahwa kegiatannya sedang berlangsung saat kita melihat atau mengetahui kegiatan itu. Jadi ini bedanya watches, watch sama watching. Oke, kita lanjut ke yang nomor 8. Lulu at 10 PM. 10 PM berarti jam 10 PM berarti malam hari. Kalau AM pagi hari. Jadi jam 12 malam lebih sedikit sampai jam 12 siang itu berarti PM. AM, under meridium. Tapi kalau PM berarti jam 12 siang sampai sebelum jam 12 malam berarti PM past meridium. Karena di sini jam 10 malam, maka yang cocok adalah sleeping. Ini artinya apa? What do you usually do before sleeping? Apa yang kamu biasakan lakukan sebelum tidur? Masa jawabannya jam 10? Tidak. Kapan kamu biasanya have breakfast? Makan pagi? Masa jam 10? Tidak. What time do you usually go to bed? Jam berapa kamu biasanya go to bed? Berangkat tidur? Atau what do you usually do at night? Apa yang kamu kerjakan di malam hari? Yang paling pas dari sini adalah go to bed. Jadi tidur. Oke, itu nomor 8. Yang nomor 9. Which sentence is correct? Which itu adalah yang mana?
Yang mana kalimat yang paling benar? Oke, ini berarti kita coba lihat Ihsan and Akbar always studies together. Ihsan and Akbar always study together. Ihsan and Akbar always studying together. Ihsan and Akbar always are studying together. Karena kita belajar simple present tense, maka kita fokus di kata studies, study, studying, dan are studying. Bedanya di sini. Kalau studies itu berarti kata kerja tambah s, artinya bahwa kalau kalimat itu menggunakan kata kerja tambah s, subjeknya, subjeknya adalah tunggal, singular. Karena Ihsan dan Akbar itu adalah plural, lebih dari satu, maka jawaban ini adalah salah. Yang kedua, Ihsan and Akbar always study together. Kita fokus di kata studies. Kata studies di sini tidak menggunakan tambahan s. Kenapa? Karena subjek pronounnya, subjeknya adalah plural, lebih dari satu. Berarti di sini benar. Kita lihat yang ini studying. Kata studying itu wajib menggunakan to be. Di sini tidak ada to be. Kalian tahu yang sudah diajarkan to be untuk simple present adalah is, am, dan are. Pemakaian to be-nya tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya itu cuma Akbar atau Ihsan saja, maka to be-nya adalah is. Kalau subjeknya itu lebih dari satu, kayak ini, berarti to be-nya adalah a. Di sini Ihsan and Akbar always are studying together. Ihsan dan Akbar selalu belajar bersama. Di sini tidak pasnya adalah selalu sedang belajar. Karena kata selalu dalam simple present tense, selalu itu dipakai untuk kalimat yang berbentuk simple present tense. Maka yang paling cocok adalah jawabannya B. Ini untuk nomor 9. Sekarang yang nomor 10. Ini ada teks kecil. Kita harus bisa mengambil makna dari teks ini, maksudnya apa, untuk bisa memahami, maka kita harus tahu maknanya atau artinya. Christine is at the shop. Christine di toko. She wants to buy something. Dia ingin membeli sesuatu. It is not very big. It di sini mengganti apa? Mengganti dari shop. Shopnya tidak sangat besar. Somethingnya tidak sangat besar. It is made of plastic and iron. It ini barangnya made terbuat dari plastik dan besi. It has a switch and a cable. It barangnya memiliki switch, tombol, dan kabel. She should turn it on when she studies on the evening so that she can see clearly. Study, turn on. So, turn on. Turn on itu adalah menghidupkan atau hidup. When ketika she, berarti Christine. She di sini refer to Christine. Belajar evening. Evening itu berarti malam hari. Bedanya evening dan night, bahwa evening itu adalah waktu mulai gelap sampai pagi itu evening, sampai jam 12 itu evening. Tapi kalau night, malam, sama-sama malam, artinya kalau night itu dipakai untuk mengucapkan good night, selamat tidur, atau good night, selamat tinggal, itu menggunakan night, jangan menggunakan evening. Tapi kalau kita
Misalnya I want to look at the competition volleyball at evening, bukan at night. Jadi saya akan melihat kompetisi bola voli di malam hari, itu adalah evening, bukan night. Oke, saya lanjutkan. So jadi so that, jadi she can see clearly, kita dapat melihat jelas. Apa yang dibeli oleh Christine dideskripsikan adalah terbuat dari plastik dan besi, mempunyai tombol dan kabel, dipakai untuk belajar di malam hari sehingga si Christine dapat melihat dengan jelas. What does she buy? Apa yang dia beli? It is a desk lamp. Ini adalah lampu. Desk itu adalah meja, lamp itu lampu, berarti lampu meja, lampu belajar. Bookshelf. Bookshelf itu adalah rak buku. It is AC atau air conditioner, berarti pendingin ruangan. It's a TV, berarti television. Jawaban yang paling tepat di sini adalah desk lamp. Kenapa desk lamp? Karena desk lamp itu sesuai dengan fungsinya, yaitu adalah to study, untuk belajar in the evening, di malam hari, so that, sehingga Christine can see clearly, dapat melihat dengan jelas. Oke, until number 10, do you get it? I hope so. Saya harap kalian bisa memahaminya. Ini adalah pembahasan soal kalian juga harus bisa mengartikan, kalian juga harus bisa memahami sebuah teks. Jadi saya ulangi, sampai nomor 10 ini kita belajar kata sifat, yaitu want to go, itu pergi, hate kata sifatnya tidak suka, likes, feel, ugly, dirty, city, and wonderful. Lalu kita belajar juga di sini adalah wonderful, ugly, clean, and dirty. Clean itu adalah bersih. Kita belajar tentang kata sifat, terrible, horrible. Lalu kita juga belajar tentang simple present tense yang sudah diberikan, yaitu tentang penggunaan verb infinitive, watch tidak tambah s, watch tambah s, lalu watch tambah ed. Ini belum dipelajari, nanti akan dipelajari di kelas 8 untuk teks naratif, jadi sesuatu yang terjadi di masa lampau. Oke, terus ini adalah teks deskriptif kecil, kalian diminta untuk memahami maknanya dan mengambil kesimpulan, make conclusion from the information that you have read. Jadi kamu diminta untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kamu baca and you have understand about the text. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Complete the dialogue below. Lengkapi dialog berikut. Dilo ke Sigit. Kit, can you describe it? Dapatkah kau mendeskripsikannya? Sigit bilang, the school bag, tas sekolah ini, okay. Kita diminta untuk mendeskripsikan tas sekolah. Jadi kalian punya tas sekolah, coba kamu deskripsikan, tapi ini contoh dialog kecil tentang school bag. Oke, kita lihat. It's not small, tidak kecil, and not big, tidak besar. It is a zebra and two bucklet. Ada zebra, yaitu kancing, dan two bucklet, dua bucklet.
It is made of leather. Terbuat dari kulit. Ini yang A. Yang B, is very big, sangat besar. It is a switch to turn it on. Mempunyai tombol untuk menghidupkan. It is made of aluminium. Terbuat dari aluminium. Yang C, is not big and not small. Tidak besar dan tidak kecil. It has a hole. Memiliki lubang. It made of iron. Terbuat dari iron. Kira-kira apa? Mempunyai lubang. It's small. It has a cable. It is made of wood. Terbuat dari kayu. Mempunyai kabel. Kira-kira apa? Maka yang paling pas untuk mendescribe dari school bag adalah yang is not small and not big. Tidak besar, tidak kecil. It has a zipper. Berarti ada apa itu? Kalau bahasa kita zipper itu yang kancing yang dari lelekan itu. Lalu two bucket, dua lubang. Lalu made of leather, terbuat dari kulit. Maka ini yang bisa kita pakai untuk mendeskripsikan dari sebuah school bag. Okay, do you get it? I hope so. Selanjutnya teks for number 12 and 14. Ini adalah teks deskriptif, sangat mudah sekali. Descriptive of people saya kira. Oke, kita coba baca. I want to describe my father. He is about 45 years old. He is about 170 cm. Number 11, blah 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 blah. He has a round face and short black hair. He has big eyes and a flat nose. My father likes doing sport, especially blah blah blah. His favorite is taekwondo. His favorite is taekwondo. He has a red belt. My father usually help me when I find blah 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 in doing my homework. He is also nice to my friend. My father is my idol. Jadi ini menceritakan tentang ayahnya, describe of writer's father. Jadi ini mendeskripsikan apa itu ayah dari penulis, writer. Kita coba lihat nomor 12 adalah short, pendek. Jadi short ini adalah pendek. Lalu thin, kurus. Lalu fat itu adalah gemuk. Dan tall itu adalah tinggi. Nah, kira-kira yang nomor 11 ini isinya apa? Kita coba lihat. I want to describe my father. Saya ingin mendeskripsikan ayah saya. He is about 45 years old. Dia 45 tahun. He is about 170. Jadi tingginya 170 cm. Bla bla bla. He has around 70 meters. Nah, ini sebelah diisi apa? Berarti diisi tall. He is about 170 cm tall. Kalau fat, masa 170 fat, thin, kan tidak mungkin. Maka diisi dengan tall. He has a round face and short black hair. Dia punya wajah bulat dan rambut hitam pendek.
Oke, he has a big eyes and flat nose. Dia punya mata besar dan hidungnya flat. Hidungnya flat itu berarti pesek. Kalau mancung berarti point. Jadi lawannya flat nose adalah point. My father like doing sport especially. Ayah saya suka olahraga, especially khususnya apa? Kita lihat nomor 13, running, lari, wrestling, gulat, martial arts, lalu water sport. Maka kita lihat jawabannya adalah wrestling. His favorite is taekwondo. Jawabannya adalah martial arts. Okay. He is red bear. My father usually help me to find apa? When I find, ketika saya menemukan difficulties. Ini adalah kesulitan. Lalu informasi, bonus, story, cerita. Jawabannya adalah ini, yaitu difficulties. Number 15. Okay. Do you have any pet? Apa kamu punya pet, binatang piaraan? Yes, I do. I have a cat. Ya, saya punya cat. That's very nice. Sangat bagus, luar biasa. What? Apa? Apa-apa nanti seperti apa bisa juga, atau berapa bisa juga. Oh, ini apa? Warna bulunya apa, kulitnya apa, bisa juga. Maka what? Terus Valen menjawab, my cat is bigger than other cats in the neighborhood. Kucing saya bigger than, lebih besar dari other cats, kucing yang lain in the neighborhood, di lingkungan saya. Saya di sini adalah Valen. It is a Persian cat. Ini adalah kucing Persian. It has grey fur and big eyes. Mempunyai bulu grey, berwarna grey. Fur itu adalah bulu yang seperti kucing itu namanya fur. Lalu big eyes, jadi matanya besar. Nomor 16. What is the correct expression to complete the Mirna question? Apa? Oke, sebentar. Oke, apa? Yang paling cocok expressionnya untuk pertanyaan Mirna, does it look like? Seperti apa? Lalu, does they look like? Seperti apa? Do it look like? Seperti apa? Do they look like? Seperti apa? Oke. Kita lihat di sini ada persamaan does it look like sama does they look like. Bedanya apa di sini? It itu berarti menyatakan satu, mengganti dari binatang bisa juga, benda mati bisa juga. Lalu D ini adalah mengganti dari lebih dari satu, tapi sama-sama does. Di sini juga sama. Do it look like? Do they look like? Maka jawaban yang paling tepat adalah what does it look like? Oke, karena satu, cat, a cat. Di sini a cat, maka menggunakan it. Kenapa tidak jawabannya tidak do it look like, tapi what does it look like? Salah ketik saya, maaf, sorry. Menggunakan does, kenapa?
karena it. Dari mana it? Dari mana tahu it? Karena menggunakan a cat yang diungkapkan. Lalu kenapa di sini menggunakan does? Kalau di sini kok tidak ini, karena ini penulisan yang tidak benar, loop-nya seharusnya tidak pakai s, karena apa? Sudah ada does. Oke, jawabannya nomor 15, jadi jawabannya adalah A. Number 16. Number 16. Do you know what animal that walks very slow? Apa kamu tahu binatang yang berjalan sangat lambat? Yes, it is itu adalah bla bla bla. Apin bilang, will say that the animal is apa? Binatang itu, jadi yang berjalan sangat pelan itu kira-kira binatang apa? Cat, kucing, dog, anjing, turtle. Itu adalah kura-kura dan rabbit, kelinci. Kira-kira apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah turtle. Kalau dog itu run fast, cat run fast, rabbit run fast. Maka yang walk very slow, berjalan sangat lambat, yaitu turtle. Oke, number 17. Okay, number 17. What are you doing, Dika? What are you doing, Dika? I find something. It's thick, colorful. It uses to English lesson. If I don't bring it, Mrs. Niken will punish me. Oh, it is that's right. Jawabannya dictionary, kamus, ensiklopedia. You know ensiklopedia berarti buku yang tebal itu ensiklopedia. Kamu bisa lihat di perpustakaan, ensiklopedia, notebook, buku catatan Al-Quran. Oke, karena di sini adalah it uses to English lesson, digunakan untuk bahasa Inggris, maka jawabannya adalah dictionary, kamus. Oke, now number 18 to 20. Ada dialog kecil. Nanti ada pertanyaannya, kita coba lihat pertanyaannya. How many things are in Lina's room? Berapa banyak barang di ruangan Lina? Tanda apostrof S, S artinya adalah posesif milik. Misalnya di sini Siti, S berarti Siti's room. Lalu Dika tambah S itu berarti misalnya gini. Koma di atas S, ini berarti milik Dikas, berarti miliknya Dika. Jadi tanda ini menunjukkan posesif. Oke, nama mana? Oke. How many things? Berapa banyak thing, barang. Thing di sini ada barang. Kalau ditambah S berarti barangnya lebih dari satu. Maka nanti bisa kita jawab. Lalu yang nomor 19, there are many things with different shape in Lina's house. Are there many things with different shape in Lina's house? Apa ada? There. Apa ada banyak barang yang bentuknya bershape, itu adalah bentuknya berbeda di ruangan Lina's? Oke. Jawabannya nanti. It has things with many different colors and shape. It di bold ini nanti refers to apa, mengganti apa. Chairs itu adalah kursi, bed tempat tidur, room ruangan, bookshelf itu adalah
rak buku. Oke, coba kita lihat dari dialognya. Siti, your room is very unique. Ruangannya sangat antik. Antik itu berarti indah, tidak ada, belum pernah melihatnya antik. It has things with many different colors. It di sini mengganti apa? Mengganti adalah room, Lina's room. Lina's room berarti ruangannya. Many different color, punya banyak barang yang berbeda warna dan bentuk and shape. Jadi di ruangan ini ada banyak barang yang bentuknya beda dan warnanya bermacam-macam. Yes, that's right. Ya, benar. It has two pink chairs. Ruangan ini mempunyai 2 chairs berwarna pink. A red bed. Jadi tempat tidur merah. A rectangle table. Rectangle. Meja segi 4. Jadi meja segi 4 itu table. And a round table and a blue bookshelf. You are right. I never realized that my room is very colorful and has many things with different shape. Banyak barang yang mempunyai warna dan bentuk berbeda. How many things are in the room? Berapa banyak barang di ruangannya? Oke, kita coba lihat. 2 pink chairs. 2 kursi, 1 tempat tidur, dan di sini berarti artinya 1. 1 tambah 1 2, tambah 2 berarti 4. Betul 4. Oke, masih ini juga ada round table 5 and a blue bookshelf. Jadi 6. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 19. There are many things with different shape in the room. Are there? Apa ada banyak barang yang berbeda di ruangan? Yes, there are. Yes, there is. No, there are not. No, there is not. Oke, jawabannya adalah yes, there. Kenapa? Karena memang banyak barang yang berbeda bentuknya. There kita ambil dari sini, lalu A kita ambil dari sini, seperti yang sudah kita pelajari. Oke, number 28 di sini refers to mengganti kata apa, Re? It's di sini mengganti kata room. It mengganti kata room. Oke, bisa kalian catat semua yang sudah saya explainkan, sudah saya jelaskan, sehingga pelajaran untuk kosakata dan untuk teks yang di kelas 7 yaitu teks deskriptif, dialog tentang deskriptif, kalimat tentang deskriptif, dan simple present tense, kata sifat itu dimunculkan atau muncul dalam sebuah kalimat. Bagaimana kalian tadi mempelajari tentang watch, jadi melihat, watch, melihat, lalu watch, melihat dalam kalimat bentuknya simple present tense dan past tense. Coba diingat-ingat dulu apa yang kalian sudah dengarkan, sudah lihat penjelasannya yang sudah saya berikan. Semoga ini akan bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris ke depannya, sehingga bahasa Inggris kalian, pemahaman kalian itu tentang bacaan yang ini adalah sangat simpel, sangat mudah bisa kalian dapatkan. Maka untuk bisa belajar seperti itu tadi, kalian pertama harus mau mencari kosakata di dalam kamus, lalu mau membaca,
Dan yang pasti kalian juga harus mau menulis. Kenapa? Karena dengan menulis, membaca, dan mencari, semua proses itu dikerjakan dan akan cepat untuk bisa memahamkan kalian dalam belajar bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu the text for number 21st and 23. Ini juga ada dialog lagi, yaitu dialog tentang animal, tentang binatang saya kira. Look at these giraffes. They have curly eyelashes. Yes, they do. The eyelashes are adorable. And look at the crocodiles. And look at the crocodile. They have long tails, rough skin, and sharp teeth. And look at the cendrawasih. It's so beautiful. It has beautiful color and it's so amazing. Friends, look at the rhinoceros. They belong to rare animals. Wow! And look at the lions. They are so strong. They are like kings. Look, they have sharp teeth. Benny bilang, so wonderful. Luar biasa. Dan di sini adalah sebuah ciri-ciri dari binatang yang ada di dialog antara Siti, Lina, Benny di teks ini. Oke, kita coba lihat satu persatu. Look at the giraffes. Lihat jerapah itu. They have curly eyelashes. Mereka mempunyai bulu curly. Yes, they do. Yeah, the eyelashes are adorable. And look at the crocodiles. Lihat buaya itu. They have long tails. Ekornya panjang, rough skin, kulitnya kasar, and sharp teeth. Sharp teeth itu adalah giginya runcing. Teeth di sini adalah gigi banyak, itu adalah teeth. Kalau gigi itu cuma satu berarti tooth. Ini gigi satu, tooth. Kalau teeth berarti giginya banyak. Look at the cendrawasih. It's so beautiful. Cendrawasih memang beautiful because of color, karena beautiful color, and so amazing, luar biasa. Ekor bulunya panjang, berwarna, kalau mengepak itu lebar, bisa terbang indah, padahal bulunya besar. Friend, look at the rhinoceros. Oke, badak. They belong to rare animal, binatang langka. Oke, badak itu langka, hanya ada di ujung kulon sana beberapa badak yang masih ada. Tidak sampai 100 dulu yang saya dapat informasinya. Wow, it looks the lion. Look at the lion, singa. They are so strong. They like the king. Mereka seperti raja. And mempunyai sharp teeth. So wonderful. Oke, kita lihat nomor 21. How is the giraffe specification? Seperti apa spesifikasi atau ciri-ciri dari jerapah? Yang mana? Oke, jawabannya adalah he has curly eyelashes. Oke, ini jawabannya. Artinya kalian sudah tahu. Where does the dialogue probably take place? Di mana dialog itu kemungkinan take place terjadi? Kalau kita bicara binatang ini berarti kemungkinan besar di kebun binatang, atau tidak mungkinlah di forest, karena forest itu adalah liar, binatangnya liar. Maka jawabannya adalah at the zoo. Oke, 23. It has beautiful color. Mempunyai
Warna yang indah apa di sini? Oke, the similar meaning of underline word is, jadi garis bawah ini similar meaning yang maknanya sama, kira-kira apa? Kira-kira beautiful, gorgeous, luar biasa. Kalau soft itu lembut, poor itu adalah jelek atau miskin atau banyak kurangnya, itu namanya poor. 24. Do you know Eva? Apa kamu tahu Eva? Yes, I do. She is an intelligent student as far as I know. Yes, she is my neighbor. She blah 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 studies almost every day. From the dialogue, we know that Eva studies almost every day. Karena dia adalah intelligent student, siswa yang pandai, maka dia adalah always, selalu, sometimes, kadang-kadang, frequently, kadang iya kadang tidak, rarely, jarang-jarang. Maka karena dia pandai, maka rajin, maka dia always. Oke, kita sampai ke nomor 25. Nomor 25 ini adalah kamu diminta untuk menyusun kata menjadi kalimat. Kalimat ini adalah sebuah kalimat simple present tense. Do you remember simple present tense? Masih ingat simple present tense? Oke, dari mana kita tahu simple present tense? Yang pertama, paling bisa kita identifikasi adalah kata is. Oke, to be. Karena dalam simple present tense itu to be-nya adalah is, am, are. Oke, lalu kalau menggunakan kata kerjanya adalah verb kata kerja ke-1, infinitive verb. Apa itu? Contoh misalnya kata kerja adalah makan. Oke, makan misalnya eat. Ini kalau subjek pronounnya adalah I, you, we, they. Tapi kalau kalimat itu menggunakan kata kerja it, its, maka subjek pronounnya atau subjeknya adalah apa kemarin, yaitu he, she, it. Nah, ini ciri kalimat simple present tense. Ini kalimat yang sangat mudah sekali. Kita coba lihat. Tall, she, slim, is, pretty, and. Kalimatnya akan menjadi subjek dulu, she, is, slim, and tall. Kira-kira kalimat mana? Atau tall and slim bisa juga dibalik. Yang penting di sini kalimatnya susunannya adalah subjek. Kita coba lihat subjek pronoun. Lalu is itu kita kasih tambah aja to be. Karena kalimat itu menggunakan to be, maka kalimat itu menggunakan adjektif, kata sifat, atau noun, atau adverb. Noun kata benda, misalnya student, who, atau
profesi itu adalah kata benda. Adverb kata keterangan. There di sini, di sana, here di sini, at the field, at the home, at the wood dan sebagainya. Maka kalimat ini yang paling benar adalah si. Oke, 2, 4, mana 4? Oke, 4, ada 4, lalu 4. She is. Berarti ada enggak? Oke, tidak ada. She is tall. Oke, tall. And 6. She is tall. She is tall. Mana? She is tall. Sorry. She is tall, slim, and pretty. She is tall, slim. Ini ada yang mana? She is tall, she is tall, she is tall. She is slim. Okay, she is slim, tall, and pretty. Oke, akan menjadi ini pretty pula. Dibalik juga nggak apa-apa. Pretty. Oke, seperti itu penjelasannya. Oke, saya kira kalian bisa memahami. Buka lagi pelajaran catatan tentang simple present tense yang sudah diajarkan. Selanjutnya, oke, ini jam berapa? Oke. Selanjutnya adalah nomor 27. This is my new bicycle. Ini adalah tag deskriptif juga tentang benda. This is my new bicycle. It's really great. It looks cool and modern. It has black and green. It has strong wheels and thick tire and wide rim. It also has a bottle attaches on it. It is very useful if it gets dusty and while bicycling. I ride my bicycle go to school. Ini adalah tag deskriptif tentang mendeskripsikan of thing, describe of thing. Kamu kemarin diajarkan yang pertama adalah describe of people, describe of thing, describe of plant, describe of rooms, describe of your father, your friend, your school, dan yang lain-lain. Ini kamu ketemu dengan tag descriptive of thing. What is the tag about? Tag ini tentang apa? About tentang apa? Ceritanya tentang apa teks ini? Oke, kita coba lihat. This is my new bicycle. Ini adalah sepeda baru saya. It's really. Saya di sini siapa? Saya di sini adalah my. Di sini adalah penulis. It look cool and modern, sangat bagus dan modern. Warnanya black green, rodanya kuat dan tebal, bannya itu besar, and white rim. It also has drink bottle, yang ada juga tempat botol minum yang menempel di bayangannya itu. Is very useful, berguna jika haus dalam berkendara, karena si writer, penulis itu ke sekolah naik sepeda. What the text is about? The writer's wheel, rodanya penulis. The writer's bottle, botolnya penulis. The writer's rim, and the writer's new bicycle. Jawabannya yang paling tepat adalah the writer's new bicycle. Oke, yang nomor 27. Which sentence is correct based on the description? Kalimat yang mana correct, benar menurut tag deskripsi itu? The writer's bicycle doesn't have string bottle. Sepeda penulis tidak memiliki botol minuman.
benar? Oke, salah. Karena ada attached bottle drink on it. It di sini mengganti sepeda. Lalu, it is a modern bicycle with a thick wheels. Sepeda modern dengan roda yang besar. Betul? Oke, yang wheelnya itu strong, yang tire-nya itu adalah thick, berarti kurang benar. The writer usually ride bicycle to school. Penulis biasanya mengendarai sepeda ke sekolah. Betul? Oke, betul. Karena I ride my bicycle to go to school. Saya mengendarai sepeda ke sekolah. It is blue and green with strong wheel. Apakah yang blue itu wheelnya? Bukan, tapi keseluruhan warnanya. Warnanya sepeda itu adalah blue and green. Maka jawaban yang paling tepat adalah kalimatnya yang benar adalah ini. Usually ride menggunakan S karena the writer itu adalah singular. Kalau saya tambahi ini the writers, penulisnya lebih dari satu, maka write-nya saya hilangkan S-nya. Ingat pelajaran tentang simple present tense. Oke. Selanjutnya nomor 28. Ini sana berapa? Oke. Tinggal sedikit. Don't worry, kalian pasti nanti paham. I like my hometown. It's cool and clean. They are my new building. The street and the markets are clean. There are many plants on the sides of the road, but I don't like something about my town. The traffic is rather dangerous. Rather ini dalam bahasa kita rodok, agak, hampir. Oke, pertanyaannya, the writer doesn't like the hometown because ini berarti menanyakan sebab. Jadi jawabannya nanti adalah sebuah alasan kenapa penulis tidak suka rumah, kota tempat kelahirannya, kota tempat tinggalnya pertama kali. Oke, jawabannya the traffic is dangerous. Trafiknya, lalu lintasnya berbahaya. Mungkin crowded atau banyak stolen dan sebagainya. Oke, di sini sampai ke nomor 28. Oke, coba kalian perhatikan lagi, ingat-ingat lagi bahwa di soal ini, pembahasan ini yang pertama, kalian itu belajar tentang kata sifat, yang kedua kalian belajar tentang simple present tense, kalian belajar tentang descriptive text, yaitu ada beberapa yang sudah kalian perhatikan tadi, sudah saya kalian tunjukkan tadi. Descriptive text of thing, barang. Descriptive text of people, father. Descriptive text of animal, tadi cat. And descriptive thing of rooms, belum tadi room. Selain itu kalian juga belajar tentang ini simple present tense. Tadi ada kata watch, tidak tambah s, kata watch tambah s sama watch it. Watch, kata kerja tambah ed.
Lalu ada to be is, am, subjek pronounnya I, you, we, they, he, she, it. Pemakaiannya, penggunaannya kalian ulangi lagi sehingga kalian bisa memahami pelajaran bahasa Inggris yang sangat mudah ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 29 sampai 31. Oke, saya lihat jam berapa nih. Oke, kita lihat itu my pet atau Greenie my pet. Greenie nama, my pet binatang piaraan saya. This is Greenie my pet. Jadi pet piaraan saya adalah Greenie. Who is I? Who is my? Siapa my di sini? My adalah writer. Siapa writer? I don't know. Pokoknya writer. It is green iguana. Iguana warnanya green. But its name doesn't represent its color. Namanya tidak mewakili warnanya. It's brown with a faint black band around its tail. Greenie is 40 centimeters long, about 25 kilograms. Greenie likes vegetables very much. It eats water, spinach, carrot, cucumber, and other vegetables. I sometimes give Greenie some small insects. They are good for his bones, so it won't suffer from osteoporosis. Greenie looks like a little dragon. It has scales on some part of its body. It also has strong legs. They are useful for swimming and climbing trees. Jadi iguana itu kayak buron. Namanya iguana. What is the purpose of text? Tujuannya teks ini apa? Ini adalah mendapatkan gambaran umum dari teks. Jadi kalau mendapatkan gambaran umum dari teks, itu kalian harus bisa mengartikan. Tidak semuanya kata harus kalian artikan, tapi paling tidak kalian bisa memahami makna secara garis besarnya. Greenie pet, ternak piaraannya namanya Greenie. Greenie itu adalah sebuah iguana. Warnanya coklat, lalu ekornya kira-kira 40 cm, beratnya 25 atau 2,5 kg, lalu suka makan sayuran. Lalu sayurannya apa saja biasanya? Bayam, timun, wortel, dan sayur-sayuran yang lain, daun-daunan. Kadang-kadang juga dikasih insek, serangga, mungkin jangkrik atau apa. Lalu untuk tulang-tulangnya baik, itu dia dikasih serangga. Jadi nanti dia tidak menderita osteoporosis, pengeroposan tulang. Ini seperti dragon, ular dragon yang ada di Cina itu. Lalu bersisik, lalu kakinya panjang, dan kaki panjang itu berguna untuk berenang dan memanjat pohon. Jadi teks ini adalah describe about writer's text, mendeskripsikan tentang tentang petnya writer. Bukan iguana secara umum, tapi petnya writer namanya adalah Greenie, suka makan sayuran, dikasih juga sama writer itu insek untuk kekuatan tulangnya biar tidak osteoporosis. Ini adalah ciri khasnya pet dari the writers yang namanya adalah Greenie. Oke, number 30. Paragraph 2 tell us. Oke, kita lihat paragraph 2. The iguana food, the iguana habitat, the little dragon, and iguana basic.
Paragraf 2 ini sangat suka sayuran, berarti ini adalah iguana foods, makanan dari iguana. Habitat tempat hidup, little dragon, dragon kecil, jadi ini fisik dari iguana berarti bentuknya iguana. What are the strong legs used for? What are the strong legs used for? Used for, untuk apa strong leg? Kaki yang kuat dari sebuah iguana. Jawabannya adalah swimming and climbing trees. Swimming and climbing trees. Oke, ini jawabannya. Ketemu lagi dengan yang namanya jumble paragraf. Kalau tadi jumble sentence menyusun kata menjadi kalimat, tapi kalau ini adalah menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf kecil untuk mendistribusikan sesuatu. Oke, kita lihat. It has 3 bedroom, 1 kitchen, and 1 bathroom. Mempunyai 3 ruang tidur, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. That's the most comfortable house I ever owned. Comfortable, nyaman, house, rumah, ever owned, yang pernah saya miliki. I di sini adalah writer, penulis. I live in a small house. Tinggal di rumah kecil. I bought it last year. Dibelinya tahun yang lalu. Nah, di sini bought berarti tahun yang kemarin. Itu kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya untuk present tense yaitu buy. Oke, berarti kita susun. The best arrangement is, kita lihat. Kira-kira yang pertama di sini 2, 2, 3, 3, 2 itu oke. Tidak mungkin masa ujuk-ujuk kalimatnya dimulai dari ini, kan tidak mungkin juga. Maka I live in a small house, nomor 2. Setelah nomor 2, nomor 4. I bought it last year. Oke, belinya tahun kemarin. Nomor 3. Mulai dari ini, nomor 3, nomor 4, lalu nomor 1 atau oke. Nomor 1, lalu baru nomor 2. Ini adalah jawabannya. Yang nomor 33, arrange the sentence to make a good paragraph. Oke, membuat paragraf. Rose a nickname, she like flowers. Rose adalah nama panggilan, dia suka bunga. Nama panggilan Rose diberikan oleh father, ayahnya. Her proper name is Rosida. Sebetulnya namanya adalah Rosida. One of the flowers that she like most is a rose. Yang most paling, kemarin kamu diajari tentang perbandingan most sama more, lalu tambah er, lalu tambah est, dan ada kata than. The best itu paling, more than lebih dari. Nah, kemarin kamu sudah dipelajari itu. Kita susun menjadi sebuah paragraf. Yang pertama kali kira-kira Rose dulu. Berapa? Nomor 1. Rose is a nickname. Atau nomor 4. A proper name is Rose. Oke, berarti nomor 1 dulu. Baru nomor 4. Lalu nomor 3. Lalu nomor 2, lalu nomor 5. Oke, jawabannya ini. Oke, kita sampai ke nomor 33. Kita lanjutkan ke teks deskriptif selanjutnya. Best friend, yaitu teman yang paling baik. I have a best friend. Name is Arhan. Arhan is my classmate. Classmate itu teman sekelas. He is tall and a bit fat. Sedikit gemuk. He has curly hair. Rambutnya keriting.
He wears a pair of glasses. Menggunakan kacamata, glasses. Hobby is reading and playing PlayStation. Okay, when we have spare time, we always play PS together. Spare time, waktu luang, waktu senggang, untuk killing time. We always playing together. We usually play it in the afternoon after 3 to 4. Jadi biasanya bermain di sore hari dari jam 3 sampai jam 4. Arhan is the same age as I am. He is 13 years old. Most of the friends like Arhan because he is a nice boy. He is polite and helpful. Polite itu adalah sopan, dan helpful berarti humble, jiwanya penolong. Oke, kita lihat pertanyaannya. What does Arhan look like? Seperti apa Arhan? Oke, kita lihat di sini. Seperti apa? Oke, kita lihat. He is fat and wears a pair of glasses. Dia gemuk dan menggunakan kacamata. Betul? Gemuk? Bit fat, sedikit gemuk. Tapi di sini dikatakan gemuk. Kalau glasses, oke lah glasses. Kita lihat dulu nomor 2. He is short with curly hair. Short? He has curly hair. Short? Tidak. Oke. He is fat and short. Fat, big fat and short. Short, pendek dia. Oke, kita lihat. He is tall and thin, tinggi dan kurus. Yang paling benar dari sini adalah he is fat and wear a pair of glasses. Okay, to number 34, 35. Who does writer usually PlayStation? Sorry, when does the writer usually PlayStation? Kapan? Kapan? Di sini. Oke. Jam 3 sampai jam 4. Ada? Ini jam 2. Padahal di sini jam 3. Oke, salah. In spare time, ketika punya waktu luang, ada? Oke, jawabannya ini. In his spare time. 36. How old is the writer? Berapa umurnya? Berapa umurnya? Ini, I have a best friend, his name Arhan. Arhan my classmate, is tall, his curly hair, he wear glasses, hobby is reading language station. When he always plays together, usually plays afternoon. Arhan is the same as I. He is 13. Okay. 13 berarti 13. Which is the statement is true according to text? Yang mana? Arhan is polite boy, betul? Oke, he is polite, betul. The writer wear glasses. Writer bukan, yang pakai glasses adalah Arhan. Lalu the writer does not like PlayStation. Salah, karena in the spare time the writer bermain PlayStation. Lalu Arhan always play PlayStation in the evening. Bermain di sore hari. Evening itu malam. Kalau di sini adalah afternoon. Oke, berarti yang paling cocok adalah yang Arhan is a polite boy. Oke, sekarang baiklah anak-anak sekalian atau yang melihat video ini adalah sebuah pembahasan yang sangat mudah sekali, sangat ringan sekali dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Jadi kesimpulannya adalah bahwa
di kelas 7 yang harus kalian kerjakan, karena ini tahun pertama kalian belajar bahasa Inggris. 1. The first step is you have to dictionary, kamu harus punya kamus. Yang kedua, you have to study step by step, not be lazy, jangan malas. Yang ketiga, you have to try to get the words to make your you make your vocabulary, jadi menambah kosakata, karena you have to study about text, karena kalian belajar tentang teks. Yang pertama, teks di kelas 7 yang kalian pelajari di sini adalah tentang adjective, how to use the adjective in the sentence. Maka you have to have many vocabulary of adjective. Yang kedua, you study about the simple present tense. Simple present tense is the sentence that is used to say of something that is now at present or usual. Yang kita gunakan itu menggunakan simple present tense. Simple present tense, you have to understand that that is to be is MA. If the sentence used to be, you have to take the adjective or adverb or noun in the sentence. But if you make a sentence or if you want to say something that is use a verb, you have to use the verb without S and verb with S. How to use it, how to identify it. If you use the words that is plus S, you can identify that the subject or subject pronoun is singular. But if you use the verb that is not uses S, you have to know that the subject or subject pronoun is plural. Lalu kalian belajar menyusun kalimat arrangement the sentence to be a text, that is a simple text, that is a descriptive text of animal, people, or thing. And you make a jumble word to be a sentence, that is you study about the the simple present sentence. Okay, I think it's up, and I hope that is useful for you and make you better to study in English. And thank you very much to watching this video. Don't forget to like, subscribe, and share of this video. So by this video we will get many things that is useful for studying English. Thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe and like.